Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu regresi. Regresi ini mungkin yang dimaksud regresi itu adalah regresi linear. Jadi sebenarnya ada dua, ada regresi linear, ada regresi linear berganda. Jadi ini ada regresi linear, ada regresi linear berganda. Ini masih yang regresi linear paling sederhana. Jadi hanya pengenalan. Mungkin akan kita lanjutkan di matematika yang kedua. Nah, nanti kalaupun ada yang belum saya jelaskan bisa dicari di Google, Mbah Google. Nah, baik, kita akan masuk ke materi yaitu regresi. Jadi apa itu Pak regresi? Regresi itu hampir mirip dengan korelasi. Jadi mengkaitkan dua variabel yang dependen. Nah, bedanya itu adalah kalau korelasi itu hanya ada hubungan. Jadi kita melihat apakah ini ada hubungan atau tidak. Tapi kalau regresi itu melihatnya itu tidak hubungan tapi pengaruh. Bedanya itu ibarat dari sisi makna kata pengaruh itu lebih kuat seolah lebih kuat dibandingkan kata hubungan. Oh, ada pengaruh loh ya. Berarti yang kalau terjadi apa-apa dengan variabel yang satu di variabel yang berikutnya juga terjadi apa-apa. Nah, regresi ini digunakan untuk variabel yang dependen. Jadi variabel yang satu berkaitan dengan variabel yang lainnya. Jadi itu bisa membedakan variabel dependen dengan independen seperti pertemuan yang sebelumnya. Nah, adapun rumus regresi ini ada beberapa. Yang pertama bentuknya seperti ini, kita mencari A, kemudian mencari nilai B, terus setelah mencari A dan B, nanti kita mencari JKT, JKXY, JKREG, JKRES. Jadi rumusnya memang agak banyak. Kok banyak, Pak? Ya memang seperti ini. Nah, contohnya kayak gini. Ini contoh. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Jadi ada seorang peneliti, dia itu meneliti tentang hasil belajar. Jadi dia menduga hasil belajar siswanya itu dipengaruhi oleh motivasi loh. Karena selama ini dia sudah menguji coba berbagai metode, tapi hasil belajarnya ya tetap sama aja. Jadi dia menduga bahwa hasil belajar siswa itu berkaitan dengan motivasi belajar dari siswa tersebut. Jadi artinya faktor hasil belajar bagus tidaknya itu tidak hanya dipengaruhi oleh guru, tapi dipengaruhi oleh motivasi yang itu ada di dalam diri pribadi siswa masing-masing. Jadi ini variabel ini dependen, berkaitan. Kenapa? Karena subjeknya sama. Jadi satu orang siswa dia mempunyai dua nilai. Jadi masing-masing individu mempunyai dua nilai, yaitu nilai pertama motivasi, nilai kedua hasil belajar. Ada berapa banyak siswa? Jadi ini tidak dihitung dua, tapi dihitung 1, 2, 3. Oh, ada 15 siswa. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk menganalisis regresi? Jadi langkah-langkahnya atau apa saja yang diperlukan untuk menganalisis regresi. Jadi permasalahannya sebagai berikut. Peneliti ini menduga bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh motivasi atau motivasi itu mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, caranya sebagai berikut. Pertama, siswanya diberi angket. Bagaimana sih nilai motivasi yang selama ini mengikuti perkuliahan atau mengikuti pembelajaran, diperoleh nilai siswanya, diperoleh nilai motivasinya ini. Kemudian hasil belajarnya itu diuji dengan cara memberikan soal tes. Nah, siswanya dites. Hasil nilai siswanya itu sebagai berikut. Nah, ini nilainya seperti ini. Jadi si A, yang baris pertama si A, motivasinya 3, hasil belajarnya 3, dan seterusnya. Jadi ini setiap baris ini adalah siswa yang sama. Nah, cara menganalisisnya sebagai berikut. Rumusnya nanti bisa dibuka di PowerPoint saya. Nah, jadi sudah ada di Google Classroom ya. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Langkah pertama itu kita membuat hipotesis. Jadi langkah pertama ini adalah kita membuat hipotesis, yaitu ini. Rho sama dengan 0. Nah, rho itu artinya tidak ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Nah, terus kita menyiapkan juga hipotesis yang ke-1, hipotesis alternatif, yaitu H1. H1 sama titik 2, rho tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Berarti ada pengaruh ya. Nah, kita akan menganalisanya. Jadi bagaimana cara menganalisisnya atau menganalisanya? Yang pertama itu kita menentukan persamaan regresi dulu.
Nah, persamaan regresi misalkan Y sama dengan ABX. Ya, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nanti A dan B, terutama yang B ini akan kita gunakan untuk menganalisis regresi. Nah, langkahnya sebagai berikut. Nah, dari data yang ada, yang seperti ini tidak bisa langsung digunakan. Jadi data ini kita tata dulu. Jadi langkah harusnya itu sebelum langkah kedua itu adalah step yang berikutnya, yaitu menata data. Jadi data X dan Y-nya itu kita ditata seperti data X dan Y pada korelasi. Jadi kita buat X kuadrat, kita cari Y kuadrat, kita cari XY, X-nya itu motivasi, Y-nya hasil belajar. Nah, ini kita terus kemudian kita buat totalnya. N, banyaknya subjek penelitian ada 15. Nah, jadi berikut data hasil analisis awal. Nah, yaitu dengan cara mencari X kuadrat, mencari Y kuadrat, mencari XY. Yang dicari adalah totalnya. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru kita bisa mencari nilai B. Jadi B itu adalah N. Ini saya ralat N-nya huruf kapital aja ya. N itu adalah banyaknya siswa. XY, sigma XY artinya total dari kolom XY. Nah, jadi kita ganti N, banyaknya siswa ada berapa? Dari data ini banyaknya siswa ada 15. Jadi kita hitung. Nah, ini kita hitung banyaknya siswa ternyata ada 15 ya. Nah, saya tulis di sini. Sebelah sini aja ya, biar berdampingan. Nah, ini N besarnya itu adalah 15. Sigma XY itu adalah ini. Totalnya kolom XY 641. Berarti 15 kali 641 dikurangi sigma X, totalnya kolom X. Di situ nilainya 81. Sigma Y, totalnya kolom Y. 112 dikali ya ini. Terus kita cek bawahnya N-nya adalah 15 sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat bukan sigma X dikuadratkan, tapi totalnya kolom X kuadrat. Yang ini maksudnya. Nah, berapa totalnya ini? 467. Jadi kita cek, kita hitung. 467 7 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X dikuadratkan. Sigma X nya kan itu 81 ya. 81. Oh, kita pakai equation. Jadi kita pakai equation. Nah, saya besarkan dulu ya, karena tadi rumusnya keliru. Nah, ini kita buat 81, kita kuadratkan. Nah, kita perlu nilainya sebagai berikut. Seperti ini. Nah, kalau ini sudah diapakan Pak? Ya diselesaikan toh ya. Jadi kalau ini sudah, kita selesaikan satu persatu. Jadi kata kuncinya itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya ini ngitungnya pasti salah. Ini titik itu kali ya, bukan 15.000 bukan. 5 titik ini adalah hasil kali. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita pakai kalkulator. Jadi kita pakai kalkulator di sini. 15 dikali dengan 467. Hasilnya sama dengan ini. 7.005. Nah, kita tulis di bawahnya ini. Kita tulis di sini 7.005. Biar tidak dikatain titik itu kali, titiknya saya hapus. Nah, tinggal ini 81 kali 112. 81 dikali 112. Hasilnya adalah 9.072. Ini kita ganti di sini. Caranya gimana Pak? Ya harus telaten. Jadi kalau nggak telaten ya nggak bisa. Nah, kemudian ini 15 kali 467. Nah, kita lakukan 15 kali ya 467 sama dengan 7.005.
kita ganti nilainya, kita ganti 7005. Terus berikutnya yang ini 81 kuadrat. 81 kuadrat gimana Pak? Ya 81 kali 81. Kalau salah, saya cek lagi ya. Saya clear. 81 kali 81, hasilnya ini 6561. Kita tulis, kita ganti, titiknya saya hapus. Nah, jadilah ketemu ini. Ini gimana ya, kata kuncinya itu harus laten ya, sabar, pelan-pelan. Ini kita selesaikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Kalau sudah seperti ini ya kita kalkulator tuh satu-satu. 7005 dikurangi dengan sebentar, ada yang salah ini kayaknya. X kuadrat, ini sigma X kuadrat ya, coba kita cek. Sigma X kuadrat itu maaf ya, sigma XY 641, sigma X nya 81 kali 112. Saya cek lagi ya, 81 kali, harus clear dulu ya, saya clear dulu. 81 kali 112, 9072, betul ya. Sekarang yang ini kita cek, 15 kali 641, 9, salah yang atas ya, yang atas salah ya, yang atas yang betul adalah 9615 yang betul. Nah ini mohon maaf ya, ralat namanya juga ngantuk. Nah ini yang betul itu adalah yang atas ini, bukan itu yang atas, yang betul 9615. Nah ini saya ganti lagi di sini, tadi salah copy paste. Jadi ini sigma XY bukan sigma X kuadrat. Sigma XY itu yang dilihat yang ini 641. Nah, baik, kembali lagi ke sini. Sekarang kita akan kita akan mengurangi ini 9615 dikurangi dengan 9072. Nah, 9072 hasilnya sama dengan ini 543. Berarti ini kita ganti di sini 543 ya. 543. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan, betul kan, 543. Terus kita akan mengurangi nih 7005 dikurangi dengan 6561. Nah, 6561 sama dengan ini 444. Wah, tuh angka cantik ini. Hasilnya ada 444. Nilainya kayak gitu. Baik. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah jelas kira-kira? Oke. Ini ya 7005 dikurangi. Nanti kalau ada kekeliruan itu mohon untuk dikoreksi atau dicatat sama-sama, diinfokan di grup kelas. Nah, hasilnya ini. Kalau sudah seperti ini ya kurang lebih agak ringan lah. Tinggal ini 543 dibagi dengan 444. Hasilnya sama dengan ini 1,22222. Nah, 1,222 ya kita tulis, sudah bulatkan 2 digit angka lah. Kita bulatkan 2 digit angka jadi 1,222. Ini aja. Nah, ini kan 223. Kita buat 1,22 aja lah. 223 kan dibulatkan jadi 1,22. B kita sudah dapat. Kalau B sudah dapat, kita akan mencari nilai A. Caranya juga hampir sama. Sigma Y. Nah, sigma Y yang mana Pak? Ya yang ini. Nilainya adalah 81. Jadi kita ganti nilainya adalah 81. B. B-nya tadi adalah 1, maaf. Jangan di sini, di bawahnya aja. Sigma Y. Y tadi sigma Y kita cek. Sigma Y berapa nilainya? Sigma Y nilainya adalah 112. Nah, kita tulis di sini
112 dikurangi dengan B 1,22 dikali sigma X. Dari tabel ini totalnya kolom X nilainya adalah 81. Jadi ini 1,22 dikali 81. Jadi tinggal masukkan aja N nya pakai huruf besar aja. N jumlahnya data atau banyaknya siswa ada 15. Oke, kita sudah dapat nilainya. Nah, kalau sudah tinggal kita sederhanakan. Yang mana Pak? Ya yang perkalian dulu lah. 101,22 kali 81. 1,22 dikali dengan 81. Hasilnya sama dengan nih 98,82. Nah, ini kita ganti 98,82. Nah, kalau sudah nanti hasilnya dibagi 15. Ini langsung saja ya. Langsung saja maksudnya itu adalah langsung hasil akhirnya. Kalau di kalkulator hasilnya sebagai berikut. 112 dikurangi dengan 98,82. Nilainya kan sama dengan ini 13,8 dibagi dengan 15 sama dengan 0,92. Jadi ketemu nilainya 0,92. Ada yang ditanyakan dari sini hasil perhitungannya? Oke, kalau belum ada, nah setelah kita mencari nilai A dan B, maka kita bisa mendapatkan persamaan regresi. Persamaan di regresi itu biasanya digunakan untuk meramal. Nah, yang diramalkan apa Pak? Ya banyak, mesin dan lain-lain. Nah, ini A-nya adalah 0,92, B-nya kita ganti 1,22. Oke, kita sudah dapatkan A dan B-nya. Nah, kalau A dan B sudah, ini dikerjakan Pak? Enggak, cukup itu aja. Nah, setelah mencari persamaan regresi, kita akan mencari beberapa hal sebelum masuk ke analisis regresi. Pertama, kita cari JKT. JKT itu kepanjangan dari jumlah kuadrat total, bukan JKT48 yang hampir bubar ya. Ini JKT. Kita cari terlebih dahulu. Yang dicari itu adalah pertama itu yang akan kita cari. Bentar, ini agak susah ya ini editnya. Oh, gimana editnya? Nah, kita hapus saja. Nah, pertama kita cari sigma Y kuadrat. Nah, kita lihat aja sigma Y kuadrat 904. Jadi kita tulis 904 dikurangi, nah, dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kita cari sigma Y. Berapa tadi nilai sigma Y? Ini 112. Ini kita ganti 112 dibagi N. Banyaknya data ada 15. Nah, oke. Kalau ini sudah ya nanti masih menggunakan kalkulator. Jadi ini kita paste di sini. Kita cari dulu ini 112 kuadrat dibagi 15. Berapakah nilainya? Nah, kita pakai kalkulator. 112 dikuadratkan. Nah, betul ya. Terus kemudian dibagi dengan 15. Nah, betul ya. Sama dengan ini 836,2666. Kita jadikan 836,27 gitu aja ya. Nah, ini kita hapus. Jadi 836,266627. Nah, kurang. Kalau begitu JKT-nya berapa Pak? Nah, ini 836,2666. Nah, kalau begitu JKT-nya adalah ini 904 dikurangi 836,266. 904 dikurangi dengan 836,27 sama dengan 67,73. Jadi nilainya adalah ini. 67,73 nilainya. Nah, ini kita hapus. Jadi berapa tadi? 67,73. 67,73.
73. Oke, kita sudah dapat nilai JKT. Sudah selesai? Belum. Karena ini metode ini memang langkahnya itu agak banyak ya. Nah, langkah berikutnya setelah mencari JKT, kita cari JKXY. Nah, rumusnya sebagai berikut. Kayak gini, ini rumus JKY. Nah, kita hapus dulu, saya hapus dulu. Kita cari bukan di sini ya, bawahnya ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus. Sigma XY, totalnya kolom XY ini 641 dikurangi dengan sigma X. Nah, sigma X nya adalah ini, sigma X 81. Ini kita ganti dengan 81. Sigma Y, nah, sigma Y nya coba kita cek, salah ceknya di Excel. Sigma Y nya adalah ini 112. Nanti kita ganti sigma Y nya dengan nilai 112. N, ini N besar, jumlah data atau banyaknya siswa yang diteliti. Siswa yang diteliti ada 15, jadi ketemu nilainya ini. Nah, kalau sudah ya ini kita selesaikan. Yang ini. Nah, 81 kali 112 dibagi 15. Ya, ini kita selesaikan. 81 kali 112, 81 kali 112 dibagi 15. Hasilnya dengan ini. 81 kali 112 dibagi 15. Hasilnya 604,8. Jadi 604,8. Ini nilainya kayak gini. Nah, kalau begitu berapakah nilai hasil akhirnya? Kita tinggal mengurangi 641 dikurangi 604,8. Ketemunya nilainya adalah 36,2. Kita ganti 36,2. Nah, hasilnya kayak gini. Sudah selesai? Belum. Masih panjang ini. Kita mencari JK-rek. Nah, rumusnya JK-rek adalah B kali JKXY. JKXY yang atas ini. Nah, tinggal kita ganti. B-nya tadi, lupa saya juga, ini 1,22. Nanti kita ganti B dengan 1,22. JKXY kita ganti dengan 36,2. Panjang banget, Pak. Ya, gimana lagi, memang seperti ini cara mencarinya. Nah, kita paste di sini. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita kalkulator lagi. 1,22 dikali dengan 36,2. Hasilnya sama dengan ini, 44,164. Hasilnya adalah 44,16. Kita konsisten ya, letakkan 2 digit angka aja. Kalau begitu berarti berapa JK-resnya? Nah, JKT dikurangi JK-rek. JKT yang ini 67,73 dikurangi JK-rek. JK-reknya 44,16. Nah, kalau ini sudah, terus diapakan, Pak? Nah, kita akan membuat tabel ANOVA. Nah, jadi dari nilai yang ada di sini, setelah kita mencari beberapa nilai, cari JKT, cari JKXY, cari JK regresi, cari JK residu, kita akan menentukan atau menentukan ini tabel. Nah, tabel ini namanya adalah tabel ANOVA. ANOVA itu kepanjangan dari Analysis of Variance, analisis variansi, atau kalau biasanya kalau Indonesianya itu ANAVA, analisis variansi. Kalau bahasa Inggrisnya ANOVA, Analysis of Variance. Nah, kita mencari dulu DK. DK itu adalah K-1. K itu adalah banyaknya variabel. Nah, pada kasus ini variabelnya ada 2, X dan Y. X-nya itu adalah motivasi, Y-nya hasil belajar. Berarti K-nya ada 2. Kalau begitu,
K-1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, bisa dipahami dari sini. Nah, kemudian N itu untuk DK residu adalah N min K. N-nya itu adalah banyaknya data, K-nya itu tadi adalah banyaknya variabel. N itu banyaknya siswa. Banyaknya siswa itu berarti berapa? 15. Ini ya, dikurangi dengan K. K-nya banyaknya data, banyaknya variabel, ada 2, sama dengan 13. Oke. Nah, kemudian total itu N-1, banyaknya data. Begitu total itu sama dengan 15 dikurangi dengan 1. Nah, berarti berapa nilainya? 14. Jadi kita memperoleh, ini biar enggak campur-campur ya, ini nilainya adalah 1, ini kemudian nilainya adalah 13, yang berikutnya ini adalah 14. Jadi 1 itu dari banyaknya variabel dikurangi 1, sedangkan residu itu adalah banyaknya data dikurangi banyaknya variabel, sedangkan total itu adalah banyaknya siswa atau banyaknya data dikurangi dengan 1. Nah, terus kemudian yang ini kita cari JK. Ini bacanya adalah JK reg. Nah, JK regresi. Berapa tadi nilainya? Nah, tinggal kita masukkan ini 44,16. 44,16. JK residu yang tadi yang ini. Oh, ini belum selesai ya JK residu. Mohon maaf ya. Ini kita selesaikan dulu yang JK residu. JK residu kita selesaikan dulu ya. Nah, tadi saya pikir sudah. Mohon maaf ini. Belum selesai ternyata. Nah, ini kita kalkulator ini. 67,73 dikurangi dengan 44,16, hasilnya adalah 23,57. Nah, ini kita cari ini JK resitunya 23,57. Nah, JKT yang atas tadi ini 67,73. Nah, KT itu menggunakan rumus ini. Jadi enggak ini KT reg berarti JK reg dibagi DK reg yang ini. Nah, artian ini 44,16 dibagi 1, hasilnya adalah tetap ya 44,16. Terus kemudian kalau yang bawahnya Pak, KT residu itu adalah JK residu ini 23,57 dibagi dengan 13. Nah, JK dibagi DK-nya. Kalau begitu KT residu berapa? 23,57 dibagi dengan 13. Ketemulah hasilnya ini 1,8. Nah, kita tulis 1,81. Ini 1,81. Kalau begitu F hitungnya berapa Pak? F hitungnya ya ini tinggal dibagi aja. 44,16 dibagi dengan KT. F hitung itu KT reg dibagi KT res. Ini loh, KT reg dibagi dengan KT res. 44,16 dibagi dengan 1,81. Hasilnya sama dengan ini. 24,39777 atau 24,4 lah ya. Ini kan dibulatkan jadi 10 ya. 24,4. Nah, 24,4. Sekarang kita butuh F tabel. Jadi F tabel itu nanti kita buka dulu tabel F sebagai berikut. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai dari tabel F. Tabel F-nya itu dari nanti di Google Class, di GC juga saya berikan, yaitu ini bentuknya kayak gini. Nah, tabel F itu kita pakai yang 0,05 ya. Jadi pakai 0,05. Di tabel ini ada pembilang yang mendatar seperti ini, ada penyebut. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Yang mana Pak yang digunakan? Nah, untuk pembilang itu yang kita gunakan adalah di sini kan ada 2 ya, DK reg, ada DK residu. Pembilang itu yang punyanya DK reg. Jadi yang dimaksud pembilang itu yang atas ini. Yang atas itu punyanya DK reg. Kalau begitu yang mana Pak? Nah, yang betul itu adalah 1. Nah,
saya beri tanda ya, 1. Kok bisa 1? Ya karena ininya 1. Terus ke bawah nilainya 13. Nah, yang ini yang namanya DK2, yang ini. Nah, ini 13. Kalau begitu T tabelnya berapa? 4,67. Nah, bisa dipahami. Nanti kalau tidak silakan diputar-putar videonya. 4,67. Nah, kalau sudah kita simpulkan H0 ditolak atau diterima. H0 ditolak apabila F hitung lebih besar daripada F tabel. Saya tambahilah, F hitung lebih besar daripada F tabel. H0 diterima apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel. Oh, ternyata F hitung 2,4,4 lebih besar dari 4,67. Apa kesimpulannya? Kalau begitu kesimpulannya adalah ini, H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, artinya yang diterima adalah H1. Jadi bunyi H1 gimana? Oh, ada. Nah, kalau begitu kesimpulannya apa? Ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar siswa. Jadi ini kesimpulannya sebagai berikut. Jadi dari sini saya simpulkan adalah sebagai berikut. Misal sampai selaku peneliti, sampai ingin menganalisa motivasi terhadap hasil belajar siswanya. Jadi dalam melakukan analisis ini kita mau melihat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama, kita siapkan dulu tabel pendampingnya, yaitu bentuknya seperti ini. Dia butuh nilai x kuadrat, y kuadrat, dan xy. Setelah itu kita harus tahu rumusnya. Kita ikuti langkah-langkahnya ini. Membuat hipotesis. Setelah membuat hipotesis, kemudian kita menganalisis. Kita tentukan B-nya dulu. Setelah menentukan B, kita tentukan A. Setelah kita tentukan A, kita mencari JKT, mencari JKXY, kemudian mencari JKRES, dan barulah kita bisa membuat tabel ANOVA. Tabelnya kayak gini. Nah, dari tabel ANOVA ini kita menarik kesimpulannya itu dengan cara F hitung, kita cek F hitung dengan F tabel lebih besar mana. Nah, begitu langkah-langkah membuat menganalisis uji regresi linear. Sementara itu dulu dari saya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.